Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita ini adalah sebuah peringatan di dalam kasih yang disampaikan oleh Allah melalui hambanya Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem yang telah membangkitkan murka Tuhan melalui perilaku tingkah langkah mereka yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan Allah telah mempersiapkan hukuman bagi mereka karena kejahatannya. Hanya saja Allah masih memberikan kesempatan dengan memperingatkan bahwa ketika mereka bertobat, ketika mereka mau berpaling kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan mendatangkan hukuman sekalipun telah dirancangkannya. Sebagaimana yang disuarakannya dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-8 dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18 ini. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam hal ini kita jelas melihat bahwa Allah sesungguhnya memberikan kesempatan bagi umatnya. Allah sesungguhnya juga memberikan kesempatan bagi kita agar bertobat, agar jangan pernah mengeraskan hati, agar jangan pernah terlena dalam kejahatan, bahkan menutup telinga atas peringatan Tuhan. Karena bagaimanapun hidup harus berubah, sama seperti peringatan Tuhan kepada umatnya Yehuda dan Yerusalem. Demikian pula Tuhan mengingatkan kita untuk bertobat. Karena memang hidup kekristenan adalah hidup dalam pertobatan. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengingatkan kita bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan sebagai ciptaan baru, yang lama benar-benar harus kita tinggalkan dengan hidup dalam komitmen seperti kesaksian Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal 3 ayat 13. Bahwa ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi pertobatan yang sejati. Bahwa kita tidak lagi mau terikat atau dikuasai oleh hidup yang lama, hidup di luar Kristus. Tetapi kita senantiasa hidup baru, hidup yang setia, hidup yang taat di dalam Kristus. Sekalipun kita akui bahwa dalam kenyataannya masih ada banyak orang yang berpikiran keliru, yang mengira bahwa setelah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
atau setelah menjadi Kristen, maka tidak perlu bertobat lagi karena telah diselamatkan dari dosa. Karena mereka telah ditebus melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya justru karena telah diselamatkanlah, maka kita harus mempertahankan keselamatan yang kita terima itu dengan hati yang takut dan gentar. Yaitu melalui pertobatan setiap hari, setiap saat kita berpaling kepada Tuhan dan kebenarannya. Karena memang itulah yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Karena itu mari setiap saat membuka hati kita untuk Tuhan. Setiap saat untuk hidup di dalam kebenarannya. Setiap saat untuk mengenali diri kita. Bahwa kita harus hidup baru di dalam Tuhan. Meninggalkan hidup lama kita. Hidup di dalam kesetiaan. Hidup di dalam kepastian. Hidup di dalam pertobatan. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami. Supaya kami hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran. Meninggalkan hidup lama, hidup di luar Kristus. Tapi kami mau hidup di dalam hidup yang baru, hidup di dalam Kristus, tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Kami mohon tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk menolong dan memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.